Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza. NIM saya 221151132. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang rancangan bangun game tradisional tambah 1 berbasis platform Android. Game ini dikembangkan untuk mengadaptasi permainan tradisional yang dahulu sangat populer tetapi sekarang mulai ditinggalkan. Permainan tambah 1 dulunya disukai oleh berbagai kalangan dan memiliki nilai budaya yang sangat berharga. Namun, seiring berkembangnya zaman, permainan ini mulai hilang dari keseharian kita. Dengan adaptasi ke platform Android, kami berharap dapat menjaga eksistensi permainan ini dan memperkenalkan kembali nilai-nilai tradisional kepada generasi muda. Permainan tradisional merupakan bagian penting dari budaya Indonesia yang kini mulai terkikis oleh modernisasi. Kami ingin mempertahankan nilai budaya tersebut melalui digitalisasi permainan ini. Apa sih tujuannya? Tujuan utama kami adalah mengadaptasi permainan ini menjadi digital tanpa menghilangkan nilai-nilai tradisional di dalamnya. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Giadro Devara. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi teman saya. Di sini saya akan membahas metodologi pengembangan permainan tambah 1. Dalam pengembangan game ini, kami menggunakan dua metode utama. Pertama adalah metode Atomic, yang terdiri dari elemen, artefak, teknik, utility, material, icon, konsep, dan shape. Dan metode ini membantu kami mempertahankan elemen budaya dalam permainan ini. Kedua, kami menggunakan pendekatan multimedia development life cycle atau disingkat MDLC. Dengan kedua metode ini, kami memastikan bahwa nilai-nilai tradisional tetap terjaga meskipun permainan ini diadaptasi menjadi versi digital. Permainan tambah 1 memiliki beberapa elemen penting. Dalam aspek artefak, permainan ini dirancang untuk semua kalangan usia, dari anak-anak hingga dewasa. Permainan ini tidak dikenal ada batas usianya, jadi semua umur. Teknik permainan melibatkan cara bermain, prosedur permainan, dan aturan untuk menentukan pemenang. Sementara itu utility atau kegunaan dari permainan ini adalah untuk mengisi waktu luang dan dapat digunakan sebagai sarana hiburan serta sosialisasi. Jadi teman-teman di sini bisa mainkan game ini, misal lagi berangkat kerja naik bis, sambil nunggu bisa mainin game ini untuk mengisi waktu luang di bis aja. Selain itu, material atau bahan permainan. Material ini sangat sederhana, hanya memerlukan buku tulis atau kertas untuk mencatat skor. Dalam aspek icon, permainan ini mengandalkan kemampuan berhitung dan berpikir cepat. Dan konsepnya memungkinkan permainan ini bisa dilakukan di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nala Fauza dengan NIM 221151036. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode Atomic yang mungkin sebelumnya sudah sedikit dijelaskan oleh Rio. Nah, bisa kita lihat di sini terdapat diagram ya, yaitu diagram transisi antara permainan tambah 1 versi tradisional dengan diagram permainan tambah 1 versi digitalnya. Nah, perbedaannya itu apa sih? Yang pertama itu ada di konsep. Versi tradisional itu yaitu go and play, dimana kita harus menemukan teman nih kayak untuk bisa bermain baik secara indoor maupun outdoor. Yang kedua itu ada yang versi digitalnya itu melalui virtual simulasi. Jadi kita tuh walaupun kita sendirian kita tetap bisa bermain kapanpun dan dimanapun. Yang kedua itu ada shape itu
versi tradisionalnya itu menggunakan jari tangan. Seperti yang saya sudah bilang, kita butuh teman untuk bisa bermain game ini gitu. Sedangkan permainan versi digitalnya ini kita hanya perlu mobile apps aja, hanya perlu gadget aja untuk bisa bermain seperti itu. Yang ketiga itu ada teknik permainan tambah satu versi tradisionalnya ini masih manual. Seperti yang saya sudah bilang tadi, kita butuh teman untuk bisa bermain. Sedangkan versi digitalnya itu kita sudah menggunakan komputerisasi interaktif. Untuk utility masih sama, yaitu hiburan untuk mengisi waktu luang. Nah, yang kelima itu ada material versi tradisional itu masih menggunakan buku tulis ataupun kertas dengan tujuan untuk mencatat skor dan menentukan apakah siapa yang menang dan siapa yang kalah. Sedangkan permainan tambah satu versi digitalnya itu menggunakan material digital device, material aset, dan untuk penskoran dan menentukan siapa yang menang dan yang kalah itu sudah by system. Nah, yang ke-6 itu ada icon. Untuk versi tradisional itu dengan menggunakan strategi dan adu ketangkasan, sedangkan versi digitalnya interaktif, fun, dan menarik. Gitu. Lanjut, konsep dan desain game dengan metode MDLC ya, fitur permainan. Nah, mode permainan tunggal dan 2 pemain. Yang kedua ada alur permainan dijelaskan melalui storyboard, alur keputusan, dan finish state machine. Yang ketiga ada tampilan antarmuka mencakup menu utama, pengaturan, dan pilihan mode permainan. Kalau untuk storyboard dan alur permainan mungkin game ini tuh mirip-mirip seperti Ludo ya. Kalau untuk user interface-nya, dimana kita bisa memilih antara apakah kita mau single player atau dual player nih, seperti itu. Itu apakah kita bisa bermain battle atau enggak gitu. Nah, kalau misalnya game Ludo itu kan kayak storyboard, itu kan kayak permainan papan. Nah, kalau game ini tuh berbeda, kita itu kayak game suite tapi juga bukan game suite gitu. Kita menggunakan jari gitu. Jadi karakternya itu menggunakan 2 pasang jari tangan seperti itu. Jadi ada 4 karakter tangan di dalam tampilannya seperti itu. Menu utama, pengaturan, pilihan modenya mungkin kurang lebih sama ya seperti game Ludo. Hanya ada sisi permainannya aja yang berbeda seperti itu. Lanjut. Selanjutnya DLC for game. Yang pertama itu ada training material collecting atau pengumpulan material. Di sini kita mendesain atau membuat karakter-karakter yang dibutuhkan dalam game tersebut dengan menggunakan aplikasi Blender. Yang kedua itu ada assembly atau penggabungan. Nah, pada tahap ini ketika karakter-karakter tersebut telah dibuat, karakter game multimedia tersebut telah dibuat, kita dapat gabungkan ke dalam suatu game dengan menggunakan software Unity. Nah, yang ketiga itu ada testing atau pengujian. Nah, pengujian ini bertujuan untuk menguji fungsionalitas pada sistem game tambah satu supaya game tersebut dapat berfungsi dengan baik dan terhindar dari kecacatan dalam penggunaannya. Nah, pengujian ini dilakukan hanya sebatas uji game dari sisi development, baik dari sisi user interface maupun user experience-nya. Nah, yang keempat itu ada distribution atau pendistribusian. Nah, tahapan ini dilakukan jika semua aspek hal transisi dalam game tradisional ke digital tersebut sudah terpenuhi dengan baik dan benar. Selanjutnya ada kesimpulan. Nah, game tambah satu ini telah berhasil nih diadaptasi dari yang tadinya game tradisional dilakukan secara manual dan butuh butuh teman, kini berhasil diadaptasi ke game Android tanpa mengubah dan serta mempertahankan nilai-nilai budaya yang ada. Lalu mungkin pada beberapa saran pengembangan seperti penambahan animasi dan mode